warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Marzanda, NIM 2201072022. Saya dari kelas 2A D3 Akuntansi, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank. Apa sih itu bank? Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum pada bank. Ada beberapa pasal. Yang pertama ada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang Nomor 17 1992 tentang Perbankan. Dan ada juga manfaat dari perbankan. Manfaat dari perbankan tuh ada sebagai modal investasi, sebagai lindung nilai, sebagai informasi harga, fungsi spekulatif, dan fungsi manajemen produksi. Kemudian ada jenis-jenis pada bank. Yang pertama ada bank pengkreditan rakyat, dan ada bank sentral, ada bank umum. Kemudian apa sih pengertian dari bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat? Saya akan jelaskan. Bank sentral adalah badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter di suatu negara. Sedangkan bank umum, bank komersial jasa yang diberikan bersifat umum. Dan bank pengkreditan rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dari jenis-jenis bank tersebut pasti memiliki tugas. Dari pengkreditan rakyat, tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua ada memberikan kredit. Yang ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Selanjutnya ada tugas dari Bank Sentral. Tugas dari Bank Sentral itu yang pertama melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi kinerja di setiap bank. Kemudian ada tugas-tugas dari bank umum. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya, dan menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional, melayani penyimpanan barang berharga. Kemudian ada jenis-jenis bank. Ada bank campuran. Apa sih bank campuran? Bank campuran itu jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Dan kemudian ada bank asing. Bank asing ini cabang dari bank ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan di negara asing.
Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contoh bank asing, Bank of America. Kemudian ada bank pemerintahan. Apa sih artinya bank pemerintahan? Bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Contohnya Bank Pemerintahan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI. Kemudian ada bank swasta. Bank swasta itu bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun dimiliki oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Selanjutnya ada bank koperasi. Bank koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini tersebut menetapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh, bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional ini jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas, pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, syariah, dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha. Ada bank berbentuk koperasi, ada bank berbentuk perusahaan perseorangan, bank berbentuk perseroan terbatas, bank berbentuk firma, dan kemudian ada sejarah perbankan Indonesia. Sejarah perbankan Indonesia pada tahun 1952, pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengunggahnya menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Jadi, berdasarkan aturan tersebut, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian ada juga fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dan ada juga jenis-jenis kantor bank. Yang pertama ada kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Kemudian lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang bank. Dan lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan di bagian keuangan saja. Macam-macam kegiatan lembaga keuangan non-bank yaitu ada gadai emas, gadai konvensial, ada pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, dan ada gadai syariah.